pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Tak terima anaknya gagal mendaftar sekolah, ratusan orang tua calon siswa baru segel sekolah di Manokwari. Ratusan calon jemaah haji asal Sorong, Merauke, dan Mimika diberangkatkan ke Makassar. Anak penderita hidrosefalus di Merauke membutuhkan bantuan. Ratusan orang tua calon siswa Selasa kemarin nekat menyegel SMA Negeri 2 Manokwari karena kesal anak-anak mereka tidak lolos penerimaan siswa baru. Mereka memblokade pintu sekolah dengan ranting dan pohon setelah mengetahui nama anak mereka tidak tercantum dalam peserta didik baru atau PPDB online yang baru saja diumumkan. Orang tua calon siswa menuntut anak mereka diterima dan menimba ilmu di sekolah paling favorit di Manokwari ini. Salah satu orang tua calon siswa, Elsa Mandowen, mengatakan anaknya tidak lolos PPDB online disebabkan kesulitan mengakses tautan atau link pendaftaran akibat server yang lambat padahal sudah sesuai dengan zonasi atau tempat tinggal. Sesuai dengan zonasi, itu saja. Supaya kita punya anak-anak bisa terima. Pendaftaran online kemarin ada kendala nggak, Ma? Kemarin kalau anak-anak mendaftar online itu ada kendala. Banyak masuk jadi jaringan lola. Kendala karena itu sudah buka duluan. Banyak yang sudah mendaftar. Akhirnya kita punya anak-anak dari pagi jam 5 sudah daftar tapi tidak ada yang masuk. Sampai siang jam 1 kita datang di sini tidak ada. Itu dari hari Senin. Kedua hari Selasa lagi kita datang tidak ada. Akhirnya kita naik ke Dinas Pendidikan. Oke, Mama. Jadi maunya pendaftaran offline saja, Mama? Kami minta untuk tahun depan jangan ada pendaftaran online lagi. Kalau boleh offline saja. Supaya sesuai dengan zonasi. Siswa yang sudah masuk di SMA 2 ini sekitar 200 lebih itu siswa dari mana? Sedangkan kita wilayah Wosi, ini semua sudah anak wilayah Wosi. Tapi itu kan kemarin cek sudah full. Kemarin kita dapat informasi dari Dinas Pendidikan sudah 200 lebih yang sudah masuk. Sedangkan kita punya anak wilayah Wosi mau masuk kemana? Sedangkan ini sudah punya sekolah. Tidak mungkin mencari kedua sana juga, tapi tidak mungkin. Ini kan kita punya wilayah. Jadi harusnya tanggung jawab harus tanggapi. Dia tidak boleh kasih. Karena kan hanya 2 pilihan saja, SMA 2 dengan SMA 1. Kalau SMA 1 tidak diterima, SMA 2 tidak diterima, terus mau dikasih ke mana? Apakah harus menganggur 1 tahun ini lagi, terus tunggu sampai tahun depan baru daftar lagi? Ya sebelum ini kan pemerintah sudah harus siapkan solusinya kalau hal-hal seperti ini terjadi. Jadi jangan dong hanya buat saja tapi tidak siapkan dia punya solusi nanti bagaimana. Mungkin itu saja. Berarti kakak dong minta untuk pihak sekolah menjelaskan ini ya? Iya. Pada hari pertama waktu PPDB saja dibuka, setengah mati untuk mau masuk. Susah untuk mau masuk ke situ. Terus hari kedua mau buka lagi sudah tutup. Itu bagaimana? Terus anak-anak ini bagaimana? Online-nya juga susah masuk. Orang tua calon siswa ini sudah bertemu dengan Dinas Pendidikan Papua Barat dan saat ini tengah menunggu pengumuman pihak sekolah. Mereka menginginkan penerimaan calon siswa dilakukan secara offline sesuai dengan zonasi. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sebagian masyarakat Merauke ternyata tidak setuju dengan sistem pendaftaran PPDB secara online. Menurut orang tua calon siswa, banyak di antara mereka yang belum memiliki telepon genggam pintar atau smartphone untuk mengakses PPDB online sehingga mereka kesulitan. Mereka lebih setuju jika pendaftaran sekolah dilakukan secara offline karena langsung bertemu dengan panitia penerimaan siswa. Menurut saya datang langsung di sekolah, Bapak. Ketemu langsung guru-guru di dalam. Kalau menggunakan HP itu online bagaimana? Lainnya kadang anak-anak kita orang tua sudah berusaha untuk mereka terima, tapi kalau kita sudah sampai di sini juga katanya sudah terlambat daftar. Itu kalau pakai online ya? Iya. Ya, selain itu apa Ibu kira-kira kalau untuk gunakan HP? Selain kalau kita pakai HP itu, orang tua yang mampu itu punya HP online, bisa online. Kalau yang tidak punya,
dia kan juga tidak tahu informasi bagaimana. Agak repot ya. Agak repot. Offline. Kalau menurut Ibu seperti apa yang bagus Ibu? Kalau menurut saya secara live langsung begini lebih baik. Lebih bagus ya. Iya. Ketemu langsung gitu. Ketemu langsung dengan guru. Terus kemudian kalian kita ajar anak untuk mandiri. Mereka bisa urus. Okay. Kalau online Ibu gimana kalau online? Kalau online kan banyak kendala, Pak. Ada yang mungkin tidak berhasil melakukan registrasi pendaftaran, terus ada orang tua yang mungkin tidak punya HP, kendala dengan biaya mungkin pulsa, paket apa begitu. Saat ini masih banyak warga di Merauke yang belum memiliki ponsel pintar sehingga menyulitkan penerapan PBDB online secara menyeluruh. Sejauh ini dari hasil pemantauan penerimaan siswa di Merauke baik sekolah dasar, menengah, dan sekolah menengah atas seluruhnya dilakukan secara offline atau luring. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jumlah siswa baru yang ingin masuk dan bersekolah di SMA Negeri 2 Merauke membludak untuk tahun ajaran baru ini. SMA Negeri 2 Merauke akan menerima 350 siswa. Menurut Kepala SMA Negeri 2, untuk menyaring siswa baru akan diberlakukan tes masuk bidang studi umum di samping melihat kemampuan siswa yang masuk dalam kelas tertentu. SMA Negeri 2 Merauke tahun pelajaran 2022-2023 siswa baru yang kami terima berjumlah 360, namun agak berkurang karena ada siswa kelas 10 yang tinggal kelas jadi sekitar 350. Nah, setelah mendaftar, kami mengadakan tes untuk peminatan dan jurusan. Dari situ hasilnya untuk menentukan jurusan IPA dan IPS. Nah, selain itu ada jurusan khusus yang satu kelas yaitu yang berbau militer, itu nanti akan diseleksi khusus sendiri yang dilibatkan oleh TNI Polri untuk menentukan kelas khusus itu yang satu kelas jumlahnya 36. Pak Guru, untuk bidang studi yang diseleksikan ini bidang studi apa saja yang masuk, Pak Guru? Itu kami ambil yang IPA, yaitu fisika, kimia, biologi, matematika. Berapa hari rencananya, Pak? 2 hari. 2 hari. Nah, Pak Guru, apa tujuan daripada seleksi masuk ini, Pak Guru? Itu untuk menentukan jurusan IPA dan IPS saja. Oh, penentuan seperti dengan itu ya. peminatan daripada anak-anak berminat di IPA atau IPS. SMA Negeri 2 Merauke selalu menjadi incaran para orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Sekolah ini dinilai memiliki kualitas pendidikan dan lulusan yang berkualitas. Tahun ajaran baru 2022, SMA Negeri 2 akan membuka kelas khusus untuk siswa yang akan masuk jenjang militer dan Polri, tentu dengan tenaga pengajar dari kesatuan masing-masing. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemkab Mimika kembali memberangkatkan 54 calon jemaah haji ke Tanah Suci melalui embarkasi Makassar. Di Makassar, kloter terakhir ini akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum bertolak ke Tanah Suci. Pemda Mimika terlebih dahulu melepas sebanyak 96 jemaah haji, sehingga secara keseluruhan sudah 150 jemaah haji asal Mimika yang berangkat ke Tanah Suci. Setelah tiba di Makassar, mereka akan ditampung bersama jemaah haji dari daerah lain sebelum diberangkatkan ke Mekah. Haji ini secara resmi sudah dilepas oleh Kementerian Kantor Kementerian Agama pada beberapa hari lalu, karena ada beberapa jemaah haji yang sudah berangkat karena akan datang kepada keluarganya di Makassar. Jadi secara resmi, nah hari ini secara resmi juga kami melepas dan melihat mereka yang kloter terakhir ini. Ini kloter terakhir dari Mimika yang jumlahnya 150, tetapi sekarang yang tadi berangkat kloter terakhir ini 54 orang. Yang notabene mereka langsung masuk ke asrama haji. Seorang jemaah haji menangis terharu karena akhirnya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Kayak daging itulah, pikiran sama keluarga. Kayak begitulah, tidak percaya. Kayak tidak mampu begitu perasaan. Ada anak, ada adik begitu. Bapakku sudah meninggal. Mama ada di kampung. Saya orang Madura.
Wali Kota Sorong Selasa kemarin melepas 108 calon jemaah haji melalui embarkasi Makassar. Seluruh calon haji ini dalam kondisi sehat. Saat tiba di Makassar, mereka akan langsung diperiksa kesehatannya. Ke-108 calon jemaah haji Kota Sorong ini terdiri dari 64 perempuan dan 42 laki-laki. Rata-rata mereka berusia 28 hingga 64 tahun dan masuk dalam gelombang kedua, kloter 17. Kita jemaah calon haji kebetulan kan masuk di gelombang kedua di kloter 17. Jadi kita berangkat dari Sorong, insya Allah besok tanggal 28 dan menuju ke embarkasi Sudiang. Tanggal 29 malam ini jamaah akan dilepas secara bersama seluruh Papua Barat oleh Gubernur Provinsi Papua Barat. Setelah pelepasan baru tanggal 1 Juli jamaah haji Papua Barat kloter 17 akan diberangkatkan menuju Tanah Suci karena gelombang kedua, maka akan langsung menuju ke Jeddah Arab Saudi dan melaksanakan ibadah haji. Jamaah haji kita yang 108 itu alhamdulillah sampai hari ini itu dalam kondisi sehat dan siap untuk diberangkatkan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Secara istitoah kesehatan lahiriahnya sudah terpantau baik. Kemudian karena ada persyaratan PCR 32 jam, maka nanti akan di PCR di embarkasi Sudiang Makassar sambil menunggu keberangkatan. Dari Sorong karena ini kan rata-rata sudah booster ya, sudah booster untuk penerbangan dari Sorong ke Makassar tidak ada masalah. Tapi nanti untuk penerbangan dari Makassar menuju Jeddah itu harus pakai PCR, maka oleh tim kesehatan akan PCR di Makassar. Di Merauke, 56 calon jemaah haji berangkat menuju embarkasi Makassar bergabung dengan jemaah haji dari Goa, Bovendigul, Mapi, Yapen, Waropen, dan Sarmi. Mereka tergabung dalam kloter 16. Dari embarkasi Makassar, mereka rencananya akan bertolak ke Tanah Suci pada 30 Juni. Jadi untuk Kabupaten Merauke, jamaah haji yang kuota 2022 ini sebanyak 56 orang jamaah. Namun tinggal ikut rombongan ini tinggal 31 orang karena 25 orang mereka yang berdomisili dari Makassar untuk berkunjung ke keluarga dan baca doa bersama di Makassar sehingga nanti bertemu kumpul di asrama haji Sudiang. Tanggal 29 berangkat dari Makassar ke Arab kan? Iya. Nah itu gabung dengan kloter rombongan dari mana Bu Haji? Kami kloter 16 itu gabung dengan Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa. Terus dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mapi, Kabupaten Yapen Waropen, dan Kabupaten Sarmi. Sebelum bertolak ke Makassar, seluruh calon haji dan keluarga berdoa bersama di halaman Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke. Lalu mereka diantar dengan bus ke bandara. Tim Liputan melaporkan. Kelangkaan BBM menjadi biang kerok antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Seperti yang terjadi di SPBU ini. 2 hari ini kendaraan antre panjang untuk mendapatkan BBM di SPBU. Bagi warga Kota Jayapura, antrean kendaraan ini sudah menjadi pemandangan sehari-hari yang membosankan karena ruas jalan tentu semakin sempit. Truk ini berasal dari beberapa proyek penimbunan baik di kantor gubernur, kantor MRP, dan berasal dari Entrop. Antrian ini menurut Pertamina disebabkan permintaan yang meningkat, sementara pasokan BBM tidak mencukupi. Saya pikir memang betul ya, kita selama 2 minggu terakhir terutama di kota, itu di APO itu kita lihat kalau pagi sampai siang banyak sekali dump truck. Ya, saya garis bawahi lagi bahwa antrian itu didominasi oleh dump truck. Indikasinya apa? Indikasinya bahwa dalam 2 minggu terakhir ini memang fokus pekerjaan proyek di Kota Jayapura ini sedang ramai. Makanya dump truck yang biasanya beroperasi, dump truck itu kan lebih kepada penimbunan. Jadi ada proyek kantor MRP kalau tidak salah
kemudian juga proyek kantor gubernur, juga kalau tidak salah di Entrop ada proyek. Jadi mereka lebih cenderung untuk kejar target, penimbunan dan kejar rate lah. Pertamina akan memberlakukan aturan baru yaitu yang boleh mengisi BBM jenis Pertalite dan solar wajib mendaftar di aplikasi. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi. Afi Tindarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Sisilia yang baru berusia 2,5 tahun ini hanya bisa terbaring lemah di rumahnya di kawasan Muting, Merauke. 3 minggu sejak lahir, Sisilia menderita hidrosefalus. Orang tua Sisilia sudah melihat keanehan di bagian wajah anaknya yang terus melebar, sehingga ia akhirnya membawa ke puskesmas. Berbekal surat rujukan dari puskesmas, Ludia kemudian membawa anaknya ke RSUD Merauke seraya berharap sembuh. Namun kenyataannya, untuk sembuh masih jauh dari harapan Ludia. Ternyata ia harus merujuk lagi ke rumah sakit lain, yaitu RSUD Dok 2 Jayapura. Merasa terombang-ambing, Ludia dan suaminya hampir putus asa. Mereka tidak memiliki uang karena suaminya Stefanus hanya bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Lahirnya di Muting tanggal 19 Januari 2020. Dia lahir dan penyakitnya mulai timbul ketika dia berusia 3 minggu. Awalnya seperti saya melihat bahwa dia punya kepala ini semakin melebar. Dan saat itu juga saya mau untuk dia berobat secara langsung, tetapi kondisi biaya saya tidak mampu sampai sekarang ini. Sip. Ya, jadi saya sudah berupaya untuk bawa ke puskesmas, tetapi makin hari semakin membesar. Dan di situ saya juga kendala untuk biaya, tetapi rujukannya harus keluar dari Merauke ke Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Nah, di situ saya sebenarnya mau untuk dia sembuh, untuk dia berobat, tapi saya kendala di biaya pengobatan dan kebutuhan lain-lain selama di rumah sakit. Ada yang bantu, jadi dia... Saat ini Ludia sebisa mungkin mengurus putrinya Sisilia. Ia berharap bantuan dari warga atau dermawan agar anaknya bisa tumbuh normal seperti anak-anak yang lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penetapan ibu kota calon provinsi Papua Tengah saat ini tengah menuai pro kontra di kalangan masyarakat dan elit politik. Ada 2 nama yang mencuat, yakni Mimika dan Nabire. Namun Bupati Puncak Welem Wandik mengatakan sesuai kajian akademis, Mimika layak menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Kajian akademis UGM, Mimika dinilai layak menjadi ibu kota provinsi karena memiliki infrastruktur yang baik seperti bandara, pelabuhan, dan fasilitas penunjang lainnya dibandingkan Kabupaten Nabire. Tengah ini masalah ibu kota. Sampai dengan kemarin tuh dari tim Komisi 2 datang ke Jayapura, ada sedikit beda pendapat, baik masyarakat maupun juga para pejabat elit juga. Ada yang mau di Timika, ada yang mau di Nabire. Sampai hari ini tidak dibuat. Saya secara pribadi, saya sebagai tim kajian juga. Pada saat itu kami tim itu tidak melihat dari sisi barang ada baru kami kaji juga. Tapi belum ada wacana bahwa pemikiran ada, kami kaji. Dan secara objektif kami lakukan. Nah, pilihan pertama untuk ibu kota adalah Timika, kedua adalah Nabire. Nah, dalam waktu yang singkat ini ada terjadi Nabire. Nah, bagi saya tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah itu kan fasilitas yang secara objektif, secara real dan fasilitas yang lengkap hanya di Timika. Nah, memang kalau ada pertimbangan lain baru di Nabire akan dari Nabire, memang pasti dia akan berkembang, dia akan jalan, tapi pasti ada hal-hal yang tertentu yang hasil kajian dan hasil pasti agak sedikit butuh waktu
kalau mau cepat daerah itu mau maju, saya pikir kita menjadi layak sebenarnya. Tapi ya itulah namanya keinginan dan pertimbangan lain. Wele mengaku tidak mempersoalkan penetapan ibu kota provinsi Papua Tengah, namun menurut dia, pemerintah sebaiknya objektif melihat kondisi kedua daerah tersebut. Anggota Komisi 2 DPR RI saat ini berada di Papua untuk menyerap aspirasi terkait pemekaran wilayah, salah satunya pembentukan Provinsi Papua Tengah. Dari Mimika Papua, Igobat Momolin melaporkan. TNI Angkatan Udara Pangkalan Udara Johannes di Mara, Merauke, Selasa kemarin menggelar pengobatan gratis kepada masyarakat setempat. Pengobatan gratis dipusatkan di kantor Kepala Kampung Wasur. Warga yang ingin memeriksa kesehatan harus terlebih dahulu mendaftar dengan membawa KTP. Lanut Johannes di Mara menyiapkan sejumlah pemeriksaan kesehatan secara gratis, antaranya layanan kesehatan saraf, mata, anak, dan gigi. Selain memeriksa kesehatan gratis, warga juga diberikan kacamata baca secara cuma-cuma. Bakti sosial di daerah Wasur dan sekitarnya dalam rangka rangkaian peringatan ke-75 Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian pimpinan TNI Angkatan Udara kepada masyarakat dan khususnya masyarakat yang ada di sekitar Lanut Johannes di Mara. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita membawa 5 dokter spesialis. Yang pertama dokter spesialis penyakit dalam, yang kedua dokter spesialis penyakit gigi, yang ketiga dokter spesialis penyakit anak, yang keempat dokter spesialis penyakit saraf, dan terakhir dokter spesialis penyakit mata. Kita memberikan layanan gratis kepada masyarakat sekitar dan juga memberikan pemberian kacamata baca gratis secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. Lebih dari 100 kacamata, mudah-mudahan bisa membantu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di Wasur dan sekitarnya. Kepala Kampung Wasur menyambut baik kegiatan bakti sosial ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu, khususnya warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Ia menghimbau warga agar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk memeriksa kesehatan. Agustina, salah seorang warga, mengaku senang mendapatkan pengobatan gratis ini karena sejak beberapa hari ia mengeluh batuk dan sakit kepala. Sementara dirinya tidak punya uang untuk berobat. Hari ini berobat apa, Mama? Ini berobat batuk, beringus, sama kepala pusing-pusing. Pusing-pusing. Ini Pak Mama, bagaimana tanggapannya ada pengobatan gratis, Mama? Terima kasih. Ya, senang ya. Mama senang. Iya. Bakti sosial ini digelar dalam rangka kegiatan HUT TNI Angkatan Udara ke-75. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Kampung Skou, Distrik Moratami, Kota Jayapura, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Papua New Guinea Yonif 711 mengajar warga setempat bagaimana membuat makanan olahan seperti keripik kelapa, keripik pepaya, dan kue dari sagu atau yang dikenal dengan nama ongol-ongol. Kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud pembinaan teritorial yang dilakukan prajurit untuk mendorong masyarakat agar lebih kreatif, memanfaatkan bahan-bahan mentah dari lingkungan sekitar. Dengan program unggulan ini, prajurit berharap masyarakat di perbatasan bisa memanfaatkan peluang untuk memproduksi makanan dengan biaya produksi yang sangat rendah. Kami melaksanakan program unggulan, yaitu membuat minyak kelapa, keripik pepaya, keripik kelapa, dan makanan berupa kue-kue seperti ongol-ongol. Tujuan kami mengadakan program unggulan ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kedua, agar masyarakat di sekitaran pos kami bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitaran rumah mereka dan perkara mereka untuk dijadikan nilai ekonomis. Maksud dan tujuan kami membuat program unggulan ini adalah harapan kami ke depannya bahwa Satgas Unit 711 Raksatama dapat diterima dan dicintai oleh masyarakat Papua. Dan keberadaan kami di sini dapat membantu mensejahterakan
membantu mensejahterakan masyarakat Papua. Tokoh agama Skou Otnil Rumere berterima kasih kepada tentara yang mau membantu masyarakat membuat dan mengolah bahan mentah hingga menjadi makanan olahan yang lezat. Tadi juga kita ada dapat salah satu ilmu, itu membuat minyak goreng dari Kosrat, Pos Moso, dan Pos Domisilan Perbatasan Skou. Kami sudah dapat pelajaran seperti ini, kami merasa sangat bagus, sangat terima kasih, dan mudah-mudahan kami ke depan di Kampung Moso ini cocok juga bisa tanam kelapa sekitar ada 10 hektar, 12 hektar seperti itu. Ke depan kita bisa berusaha dan kita bisa buat dan kita bisa konsumsikan di tempat sendiri supaya dari mana-mana bisa datang cari minyak goreng asli, kelapa asli dari tanah Papua, bisa edarkan di luar Papua maupun kemana saja seperti itu. Dan saya juga merasa terima kasih kepada anak-anak kami Pos Moso dan Pak pimpinan koordinator Pak Stanley. Terima kasih banyak bisa memberikan salah satu pelajaran atau kami masyarakat juga bisa ketahui, kita bisa usaha ke depan. Prajurit pengamanan perbatasan selain bertugas menjaga perbatasan juga diminta aktif membantu warga sekitar dalam meningkatkan perekonomian mereka. Isa Maulana melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.